ya, karena diajak oleh orang lain. Bahkan beberapa daerah dikembalikan. Kemudian 8 langkah kunci strategi komunikasi ini adalah untuk anti korupsi, memetakan target khalayak, menetapkan tujuan, pesan, dan seterusnya sampai monitoring dan evaluasi. Kemudian memetakan target khalayak itu ya kita mulai tentunya dari kementerian dan lembaga, Pemda, LSM, organisasi politik. Ya, ini juga perlu dididik ya, partai-partai politik ini, dunia usaha, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, ormas, media massa, organisasi profesi ya, sehingga mereka ini juga bisa mengkomunikasikannya kepada masyarakat umum. Kemudian menetapkan tujuan, memberikan kesadaran hingga mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif ya, nanti dari masyarakat secara kognitif, afektif, dan konaktif ya. Dimana nanti pada target konaktifnya mengubah perilaku, mengembangkan partisipasi, dan mengembangkan dukungan kepada masyarakat, dan mengembangkan akuntabilitas ya. Isi pesan secara umum pada tahun 2012 kita utamakan targetnya adalah kejujuran, 2013 keterbukaan, dan 2014 inti pesannya adalah integritas. Karena ini masalah korupsi, orang mencuri dan sebagainya ini terkait dengan karakter, dan karakter itu intinya adalah dari semua itu adalah kejujuran ya. Lanjut lagi, strategi mengemas pesan itu ada framing, ada signing, ada priming, yaitu cara menonjolkan fakta yang akan disampaikan kepada publik, cara menggunakan bahasa, gambar, dan mengemas pesan itu signing, dan cara mengatur tempat dan waktu untuk menyampaikan pesan. Kemudian juga dari Kemenkominfo juga melakukan pemilihan media. Ya, salah satunya tentu radio ya. Ini dipercepat sedikit. Ya, baik ya. Jadi kita melalui online, media tradisional, media luar ruang, media tatap muka, media penyiaran, ini radio dan televisi. Dan jangka panjang kalau menurut saya KPK ini perlu bekerjasama dengan seluruh penyelenggara lembaga penyiaran, baik televisi. Tapi barangkali bisa saya lanjutkan saja ke slide-nya nomor yang berikutnya tadi, yang kampanye lewat udara, kampanye anti korupsi, pemberantasan korupsi. Nah ini, coba lanjut mas. Oke, secara singkat, lanjut aja ini undang-undang penyiaran. Lanjut, stop dulu, stop. Tadi, mundur lagi satu, maju lagi. Jadi ini bisa kita lihat ada 1.384 lembaga penyiaran swasta. Jadi sebaiknya juga KPK bekerja sama gitu kan, baik RPP, RRI dan TVRI ini. Ya, ada 62 stasiun daerah, 11 perwakilan luar negeri. Ini bekerja sama. Ya, pesan-pesan yang sifatnya semacam PSA. Ya, radio non komersial juga ada, LPP lokal 33 dan LPK 124. LPK itu lembaga penyiaran komunitas. Nah, televisi itu ada LPP TVRI 28 stasiun daerah dan ada 376 stasiun transmisi seluruh Indonesia. Ini juga bisa diselipkan pesan-pesan anti korupsi di sini. TV komersial itu LPS-nya ada 370 ya. LPP ini satelit itu 17, LPP terestrial 2, LPP kabel ini, kabel TV namanya 121 sekarang, dan IPTV baru 1 ya, itu baru Telkom Vision ya. Nah, non komersial TV ada 8, LPK ada 10. Lanjut lagi. Terus. Nah, ini saya yang disampaikan di sini bahwa presentasi penggunaan media oleh masyarakat dalam memperoleh informasi, ternyata televisi itu masih 97%, ya, dan internet 33%, surat kabar 25%, radio itu masih terbawa. Tapi saya katakan pendengar radio itu laten, ya, dia terus-menerus dia berlangganan. Ya. Jadi baik radio yang orang melari pagi juga itu mendengarkan radio atau mendengarkan kaset. Ya.
Jadi berbeda dengan penonton televisi. Tapi tidak ada salahnya juga KPK itu selalu bekerja sama dengan televisi. Karena orang Indonesia ini penonton rata-rata per hari itu 4 jam. Lebih lama 1 jam daripada orang Amerika menonton televisi. Ya. Kalau orang Indonesia itu bilang, ngapain aja lo? Kerjaan gua nonton aja. Jadi nonton itu termasuk kerjaan, ya. Itu orang Indonesia. Lanjut. Nah, kelebihan media radio, penyampaian informasi lebih cepat, bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lain, ya. Bisa investasi, biaya investasi dan produksi program siaran lebih murah. Jadi tidak ada salahnya Pak Tuhan menyampaikan sesuatu itu direkam di dalam digital itu, jadi bisa didistribusikan atau ditaruh di satu website. Mereka bisa ambil kamar-kamar, ada semacam bank penjelasan itu. Bahasa yang digunakan bersifat tutur sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian penetrasi perangkat penerima siaran radio lebih besar daripada perangkat penerima siaran televisi. Di daerah-daerah perbatasan atau kecil, kita membagikan radio ini secara gratis, ya. Karena mereka juga nggak mahal. Bisa ada yang harga 10.000. Ya kalau radio kopaknya dari plastik itu, ya, bisa segitu harganya. Baterainya pun kalau udah lama bisa dijemur. Lanjut. Ya ini tentunya untuk Jakarta ini. Tentunya saya kemarin karena melihat peluncuran radio streaming KPK itu gimana ya? Rasanya tuh mau membantu, tapi masalahnya untuk Jakarta ini couplingnya itu udah penuh. Bahkan radio Polda pun itu tadinya sebelum ada TMC Polda di Twitter itu kemacetan dan sebagainya itu disiarkan oleh radio, tapi itu terpaksa kami tutup karena itu couplingnya bukan milik mereka begitu. Mohon maaf. Waktu ya, betul. Ya jadi itu ke depan saya pikir perlu satu alokasi prevensi tertentu, mungkin bisa kita carikan. Tapi untuk Jakarta dan sekitar memang penuh gitu aja. Dan streaming itu cukup membantu. Tapi secara umum seperti komunikasi Pak Johan juga saya pikir paham bahwa bekerjasama dengan lembaga